Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya banggakan peserta didik SMK Negeri 2 Poso. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi elemen Pancasila dengan tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Lebih khusus kita akan membahas subtema 2 dinamika kelahiran Pancasila tentang sidang BPUPK pertama. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menganalisis kelahiran Pancasila. Dalam aktivitas pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari dinamika sidang BPUPK pertama yang terjadi dalam proses sejarah kelahiran Pancasila dimulai dari pendirian BPUPK. Proses pembelajaran dalam subbab ini juga akan menganalisis bagaimana jalannya sidang BPUPK. Marilah kita bersama-sama mencermati bagaimana dinamika dalam sidang BPUPK pertama. Perlu kita ingat kembali perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan, seperti Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Namun, kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama karena pihak sekutu, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah. Mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Ziun Bitio Sakai, BPUPK. Ini dilakukan Jepang guna mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia agar mampu membalikkan kembali situasi peperangan Asia Timur Raya dan memenangkannya. Sesuai dengan namanya, tugas badan tersebut ialah menyelidiki atau menyusun hal-hal yang dianggap penting bagi negara Indonesia yang hendak dihadirkan. Namun demikian, janji itu baru ditepati pada 29 April 1945. Ini menandakan bahwa tanggal berdirinya BPUPK bukanlah 1 Maret 1945, melainkan 29 April 1945. Selain itu, penting untuk disampaikan pula bahwa penamaan penting untuk badan yang dibentuk ini ialah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPK. Alasannya, badan ini dibentuk oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 Jepang yang hanya memiliki wewenang untuk Jawa dan Madura, bukan untuk seluruh Indonesia. Sementara itu, di wilayah Sumatera yang dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25, Jepang baru mengizinkan pendirian BPUPK serupa pada 25 Juli 1945. Bahkan, untuk kawasan Indonesia seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku yang dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Laut, Armada Selatan Kedua, Jepang tidak pernah mendirikan badan guna mempersiapkan kemerdekaan sebagaimana di kedua wilayah sebelumnya. Sebelum kita lanjut, marilah kita bersama-sama menyimak informasi pembagian wilayah Jepang selama menjajah Indonesia. Jika disimak dari hasil riset yang dilakukan oleh Darat Jadi dan Osa Kurniawan Ilham, 2020, Jepang menyusun keanggotaan BPUPK menjadi 5 kelompok, yaitu 1. Kelompok birokrat, residen, bupati, wali kota, kepala kantor, guru, dan sebagainya. 2. Kelompok independen, pengacara, pengusaha, wartawan, dan sebagainya. 3. Kelompok ulama. 4. Kelompok pergerakan nasionalis. 5. Kelompok perwakilan Jepang. Selain itu, di dalam keanggotaan BUP tersebut, kita dapat menemukan sejumlah orang peranakan, keturunan asing. 4 orang diantaranya merupakan keturunan Tionghoa, 1 orang keturunan Arab, dan 1 orang keturunan Eropa. Terkait keanggotaan ini, ada 8 orang Jepang yang menjadi anggota istimewa BPUPK termasuk Ichi Bangase Yoshio. Meskipun menjadi anggota, 8 orang Jepang tersebut tidak aktif di dalam sidang-sidang yang diadakan. Mereka lebih berperan sebagai pengamat. Terakhir terkait keanggotaan, perlu dijelaskan pula bahwa ada beberapa orang perempuan yang masuk menjadi BPUPK, yakni Maria Elva Santoso dan RSS Soenarjo Mango Enpo Espito. Sebagaimana dicatat oleh HB Kusuma dalam bukunya berjudul Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, keanggotaan BPUPK secara keseluruhan berjumlah 76 orang. Mereka terdiri atas 1 orang ketua, Kaicho, yakni Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat, 2 orang wakil ketua, Fuku Kaicho, yakni RP Soeroso dan Ichi Bangase Yoshio, Jepang, 60 orang anggota, IN, 6 anggota tambahan, baru menjadi anggota pada masa sidang kedua, 10-17 Juli 1945. Dan 7 orang anggota istimewa, Tokubetsu IN, yang berasal dari Jepang. Mengenai suasana sidang BPUPK, desain tempat duduk seperti gambar di atas mungkin dapat menggambarkan cara para anggota BPUPK menyampaikan aspirasi dan berinteraksi satu sama lain. Dengan disusunnya meja dan kursi seperti itu, proses komunikasi dan musyawarah dapat berlangsung lebih baik karena setiap pembicara yang tampil di depan, dekat dengan tempat duduk ketua dan wakil ketua, dapat melihat ke setiap peserta di berbagai sudut secara lebih mudah. Sementara itu,
Para peserta yang tengah duduk di kursinya masing-masing akan lebih mudah menyimak seseorang yang sedang menyampaikan pandangannya di bagian tengah ruang persidangan. Dalam sejarahnya, BPUPK mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama yang berlangsung 29 Mei 1 Juni 1945 memiliki agenda pembahasan mengenai dasar negara. Lalu pada sidang kedua yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945, para anggota BUP memiliki agenda untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Dengan adanya agenda tersebut, maka persoalan soal sejarah kelahiran Pancasila pun lebih terkait dengan sidang pertama BPUPK dibanding dengan sidang keduanya. Sebelum membahas tentang tugas dan peran PPKI, marilah kita bersama-sama menyimak gambar 1.3 tentang suasana sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945 di Jakarta. Melalui gambar ini kita dapat melihat dan menganalisis susunan meja dan kursi pada saat sidang BPUPK seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, dalam rangka menjawab pertanyaan yang diusung oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat tentang dasar negara pada pidato pembukaannya tanggal 29 Mei 1945, selama 4 hari berturut-turut beberapa anggota BUP mengeluarkan gagasan-gagasannya secara terbuka. Menurut Ananda B. Kusuma, 2004, sebagaimana dapat dilihat dari tabel 1-2 di bawah, sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 sekurang-kurangnya terdapat lebih dari 35 orang pendiri bangsa yang menyampaikan pendapatnya dalam sidang BUP yang pertama. Termasuk diantaranya Soekarno yang berpidato tentang Pancasila pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 1945 sebagaimana yang telah kita ulas. Menurut catatan yang diberikan oleh Darajadi dan Osa Kurniawan, 2020, sekalipun para pendiri bangsa memberikan pandangan-pandangan yang berbeda di dalam sidang tersebut, semuanya menggarisbawahi tentang kehendak untuk merdeka secepat-cepatnya dan perlunya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Dengan demikian, meskipun para anggota BPUPK terkadang memperlihatkan argumen untuk mendebat gagasan lain yang dimunculkan dalam sidang, mereka semua nampak memperhatikan betul sikap kebangsaan Indonesia yang mesti didasari pada rasa saling menghargai terhadap berbagai perbedaan yang ada. Ini membuktikan bahwasannya semangat kebangsaan Indonesia yang diikrarkan dalam Kongres Pemuda 2 tahun 1928 telah meresap ke dalam setiap cara pandang anggota BPUPK. Demikian pembahasan kita tentang subtema 2 tentang dinamika kelahiran Pancasila khususnya sidang BPUPK pertama. Semoga apa yang telah kita bicarakan bersama dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, sekian dan terima kasih.